Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Setiawan dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi kami yang berjudul Analisis Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Kolaka. Dan untuk pematerinya itu ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Muhammad Zainal, dan yang terakhir ada Awi Ardiansyah. Baik, langsung saja. Ya, jadi sumber daya alam utama Kolaka itu ada berbagai macam, teman-teman. Salah satunya itu ada nikel. Kabupaten Kolaka dikenal sebagai salah satu daerah dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia. Untuk sejarah penemuannya itu dimulai pada abad pertengahan, lebih tepatnya abad ke-20, ketika eksplorasi geologi mulai dilakukan. Pada tahun 1960, survei yang dilakukan untuk pemerintah dan perusahaan asing menemukan deposit nikel laterit yang signifikan. Penemuan ini menarik perhatian berbagai perusahaan tambang untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut, dan pada tahun 1970-an, berbagai macam perusahaan tambang milik negara itu mulai beroperasi di Kolaka. Sejak saat itu, industri nikel di daerah ini berkembang pesat dan menjadi salah satu pilar ekonomi utama. Nikel di Kolaka umumnya ditemukan dalam bentuk laterit yang terbentuk dari proses pelapukan batuan ultrabasa. Lokasi-lokasi penambangan utama mencakup Kecamatan Wolo, Undulaku, Pomala, Tanggetada, Watubangga, dan sebagainya. Dengan potensi yang besar, Kolaka terus berkontribusi pada industri nikel nasional dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, teman-teman. Baik, selanjutnya ada kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap nikel. Untuk kebijakan pemerintah itu, yang pertama ada kebijakan hilirisasi nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat besar, dengan total sumber daya nikel diperkirakan mencapai 17,7 miliar ton biji dan 7,8 juta ton logam. Cadangan nikel yang dapat diakses mencapai 5,2 miliar ton biji dan 57 juta ton logam. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, teman-teman. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam, termasuk nikel. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola biji nikel di dalam negeri sebelum diekspor, sehingga menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM nomor 17 tahun 2020 yang melarang ekspor biji nikel yang mentah. Untuk tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendukung pengembangan industri baterai, kendaraan listrik, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk dampak dari kebijakan hilirisasi. Dampak kebijakan hilirisasi itu ada 3 poin. Yang pertama, peningkatan nilai ekonomi. Maksudnya itu dengan mengelola biji nikel menjadi produk setengah jadi atau jadi seperti ferronikel dan nikel mate, nilai ekspor nikel meningkat signifikan. Pada tahun 2023, nilai ekspor nikel di Indonesia mencapai 520 triliun, naik dari 45 triliun pada tahun 2015. Selanjutnya, pengembangan industri smelter. Jadi, kebijakan ini itu mendorong pembangunan smelter di dalam negeri. Hingga tahun 2024, pemerintah menargetkan pembangunan 53 smelter baru untuk mengelola nikel dan mineral lainnya. Selanjutnya, ada penciptaan lapangan kerja. Pembangunan smelter dan industri pengelolaan nikel menciptakan banyak lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran di daerah penghasil nikel seperti Kolaka, teman-teman. Selanjutnya, regulasi lingkungan.
Pemerintah juga menerapkan regulasi ketat untuk mengontrol dampak lingkungan dari aktivitas penambangan dan pengelolaan nikel. Regulasi ini mencakup pengelolaan limbah, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pemantauan kualitas air dan udara secara berkala. Dan untuk dampaknya itu ada beberapa poin. Yang pertama, ada pengurangan polusi. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang baik membantu mengurangi polusi air dan udara di sekitar tambang. Dan selanjutnya ada reklamasi lahan. Jadi, perusahaan tambang itu diwajibkan untuk melakukan reklamasi lahan pasca penambangan yang bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang rusak dan mencegah degradasi lahan lebih lanjut. Selanjutnya ada peningkatan kesadaran lingkungan. Jadi, regulasi ini itu meningkatkan kesadaran perusahaan tambang dan masyarakat lokal tentunya tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan, teman-teman. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat lokal. Pemerintah itu aktif dalam memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari aktivitas tambang nikel di wilayah mereka. Program-program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur, dan dukungan usaha kecil menengah atau UKM diimplementasikan atau dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk dampaknya itu ada dua. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan. Program pemberdayaan membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha baru, teman-teman. Selanjutnya ada pengurangan ketimpangan sosial. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi, ketimpangan sosial dapat dikurangi dan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung tentunya dari eksploitasi sumber daya alam di daerah mereka. Selanjutnya ada penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran regulasi tambang dan lingkungan menjadi fokus utama pemerintah. Hal ini mencakup tindakan terhadap penambangan ilegal, pelanggaran izin, dan ketidakpatuhan terhadap standar lingkungan, teman-teman. Dan untuk dampak penegakan hukum itu, yang pertama, kepatuhan yang lebih baik. Penegakan hukum yang tegas mendorong perusahaan tambang untuk mematuhi regulasi yang ada, sehingga mengurangi praktik-praktik penambangan yang merusak lingkungan. Dan ada juga keberlanjutan industri, dengan memastikan bahwa operasi tambang dilakukan sesuai dengan regulasi. Keberlanjutan industri tambang dapat terjaga, dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan, teman-teman. Selanjutnya, ada kolaborasi dengan industri dan LCM. Pemerintah juga bekerja sama dengan industri dan lembaga swadaya masyarakat atau LCM untuk mengembangkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan tambang nikel. Kolaborasi ini mencakup penelitian dan pengembangan teknologi, serta program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Untuk dampak kolaborasi itu ada dua macam, teman-teman. Yang pertama, inovasi dan teknologi. Kolaborasi dengan industri dan LCM mendorong inovasi dalam teknologi pengelolaan nikel yang lebih efisien dan ramah lingkungan tentunya. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab sosial. Jadi, program CSR yang dijalankan oleh perusahaan tambang itu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan sekitar tambang tentunya. Dan selanjutnya ada dampak yang terjadi akibat aktivitas pengelolaan sumber daya alam nikel. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada dampak yang terjadi akibat aktivitas pengelolaan sumber daya alam nikel. Nah, untuk dampaknya itu begini. Aktivitas penambangan dan pengelolaan nikel di Kabupaten Kolaka memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat.
Degradasi lahan akibat penambangan terbuka menyebabkan kerusakan ekosistem lokal, mengurangi kesuburan tanah, dan meningkatkan risiko longsor. Proses ini juga menghasilkan limbah cair yang mencemari sumber air, yang mengandung logam berat yang berbahaya tentunya bagi kesehatan manusia dan organisme akuatik. Pencemaran udara terjadi melalui emisi debu dan gas beracun tentunya, yang berdampak pada kesehatan masyarakat seperti peningkatan penyakit dan pernapasan tentunya. Secara sosial, penambangan nikel menyebabkan perubahan budaya dan konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan tentunya, serta meningkatkan ketimpangan ekonomi meskipun penambangan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Manfaat ekonomi seringkali tidak merata, teman-teman. Pemerintah telah menerapkan regulasi tentunya yang bertujuan untuk mengatur aktivitas penambangan dan mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang biasa kita dengar itu CSR. Nah, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan masyarakat lokal sangat penting dalam pengelolaan sumber daya nikel. Melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, program pemberdayaan, serta pengawasan lingkungan, diharapkan dampak negatif dari penambangan dapat diminimalkan dan manfaatnya juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, teman-teman. Pendekatan kolaboratif memiliki tujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam nikel yang berkelanjutan, teman-teman, memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang bagi lingkungan dan masyarakat lokal tentunya. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Materi selanjutnya itu peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam nikel. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur dan memastikan pengelolaan sumber daya alam nikel yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Berikut adalah ringkasan dari berbagai langkah dan kebijakan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah regulasi dan kebijakan dengan cara menerapkan peraturan undang-undang. Pemerintah mengatur industri nikel melalui undang-undang dan peraturan Menteri SDM seperti larangan ekspor biji nikel mentah untuk mendorong hilirisasi dan nilai tambah di dalam negeri. Dan itu perizinan dan pengawasan. Proses perizinan penambangan memerlukan AMDAL dan evaluasi lingkungan. Pemerintah juga rutin menutup tambang ilegal dan menjaga lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya itu pengelolaan lingkungan dengan cara menerapkan metode reklamasi dan rehabilitasi lahan. Perusahaan tambahan diwajibkan untuk mengembalikan kondisi lahan pasca penambangan dengan menanam kembali vegetasi lokal dan memperbaiki ekosistem. Selanjutnya itu pengelolaan limbah. Regulasi ketat mengharuskan pengelolaan limbah tambang untuk mencegah pencemaran. Di beberapa lokasi fasilitas pengolahan air limbah canggih telah dibangun untuk memenuhi standar kualitas lingkungan. Selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat dengan cara melakukan program CSR. Perusahaan tambang mendukung masyarakat dengan membangun infrastruktur seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalan. Selanjutnya itu pelatihan keterampilan. Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan dan LSM untuk memberikan pelatihan teknis seperti pengoperasian alat berat dan pengelolaan lingkungan sehingga meningkatkan kapasitas masyarakat lokal. Selanjutnya itu kolaborasi dan kemitraan. Pertama itu kerjasama dengan akademisi dan LSM. Pemerintah menggandeng universitas dan LSM untuk penelitian dan pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya itu kemitraan dengan sektor swasta. Pemerintah memfasilitasi pembangunan infrastruktur publik yang didanai perusahaan tambang seperti jalan dan fasilitas umum. Materi selanjutnya itu pengelolaan dan keberlanjutan sumber daya alam nikel di Kabupaten Kolaka.
Pertama itu bentuk pengelolaannya. Pengelolaan sumber daya alam nikel di Kabupaten Kolaka melibatkan pemerintah, perusahaan tambang, LSM, dan masyarakat lokal yang mencakup 5 aspek utama. Yang pertama itu ada regulasi dan kebijakan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan peraturan Menteri SDM Nomor 17 Tahun 2020 yang melarang ekspor biji nikel mentah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi dan nilai tambah nikel. Yang kedua itu perizinan dan pengawasan. Aktivitas tambahan diawasi ketat melalui AMDAL dan izin operasional. Pemerintah daerah juga menindak tambang ilegal untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu regulasi. Ketiga itu pengelolaan lingkungan. Perusahaan diwajibkan mereklamasi lahan bekas tambang, mengolah limbah, dan memantau kualitas air dan udara untuk mencegah pencemaran di Kolaka. Beberapa perusahaan bahkan mengadopsi teknologi canggih untuk pengolahan limbah. Yang keempat itu pemberdayaan masyarakat. Program CSR perusahaan tambang mendukung pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pelatihan keterampilan juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Selanjutnya itu kolaborasi dan kemitraan. Pemerintah bekerja sama dengan Universitas LSM dan masyarakat untuk meningkatkan pengolahan tambang melalui riset teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya itu keberlanjutan sumber daya nikel. Keberlanjutan pengolahan nikel tergantung pada beberapa aspek, yaitu yang pertama, pengelolaan bertanggung jawab. Perusahaan tambang harus mematuhi regulasi, menerapkan praktik terbaik, memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal. Selanjutnya itu pemantauan lingkungan ketat. Pemantauan kualitas air, tanah, dan udara secara rutin dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif LSM seperti WALI juga turut serta dalam pemantauan lingkungan. Selanjutnya itu partisipasi semua pihak. Semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Perusahaan sering mengadakan diskusi dengan masyarakat untuk mendengar masukan mereka. Selanjutnya pengembangan industri hilir. Hilirisasi melalui pembangunan smelter menciptakan nilai tambah pada produk nikel, membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi lokal. Dengan pendekatan kolaboratif dan keberlanjutan, Kabupaten Kolaka diharapkan dapat mengelola sumber daya nikel secara optimal, menjaga lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang. Baik, selanjutnya itu ke transisi energi di Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka memiliki potensi besar untuk mendukung transisi energi menuju penggunaan energi terbarukan. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus mendukung kemajuan lingkungan. Itu adalah beberapa strategi utama yang dapat dilakukan. Strategi yang pertama itu menerapkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, bukan tidak PLTS atap, dengan cara memanfaatkan atap rumah dan bangunan publik untuk menghasilkan listrik. Yang kedua ada PLTS manual dengan cara menyediakan listrik di desa terpencil dengan membangun listrik skala kecil. Selanjutnya ada PLTS skala besar dengan menggunakan lahan luas untuk membangun pembangkit listrik besar. Yang kedua ada pengembangan pembangkit mikrohidro atau PLTMA. Dengan yang pertama lakukan yaitu menentukan lokasi potensial, memanfaatkan sungai dengan debit air standar. Selanjutnya itu partisipasi masyarakat dengan mengajak warga sekitar untuk mendukung operasional dan pemeliharaan. Jadi ada teknologi lokal dengan cara menggunakan turbin sederhana yang dapat dirawat masyarakat setempat. Yang ketiga ada energi biomasa. Yang pertama itu ada pembangkit biomasa dengan cara memanfaatkan limbah pertanian dan perkebunan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya
Selanjutnya itu ada biogas dengan cara mengolah limbah organik menjadi gas untuk kebutuhan rumah tangga dan industri kecil. Strategi yang keempat yaitu sistem penyimpanan energi. Yang pertama dengan cara menggunakan energi baterai, menyimpan listrik dengan dari LPLTS atau PLTMA untuk digunakan saat dibutuhkan. Selanjutnya ada hydro pumped storage dengan cara menyimpan energi dengan memanfaatkan perbedaan ketinggian air. Strategi yang kelima itu jaringan listrik mini grid. Yang ada distribusi lokal dengan cara membuat pembangkit terbarukan dengan daerah terpencil. Yang kedua itu ada sistem kendali dengan cara mengoptimalkan distribusi dan memantau pasokan listrik secara efisien. Strategi yang keenam yaitu ada efisiensi energi. Dengan cara yang pertama teknologi hemat energi dengan cara menggunakan lampu LED dan peralatan hemat energi. Ini ada smart meter dengan cara mengelola konsumsi listrik rumah tangga secara real time. Selanjutnya itu ada kebijakan regulasi dan mendukung investasi energi terbarukan melalui insentif dan kerangka kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Polaka memiliki peluang besar menjadi model era yang sukses dalam transisi energi. Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada pemanfaatan biomasa dan sisa pertanian di Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka memiliki potensi besar untuk memanfaatkan biomasa dan sisa pertanian sebagai sumber energi terbarukan. Kolaka kaya akan limbah pertanian dan kehutanan seperti sekam padi, batang tanaman, dan limbah kelapa sawit yang bisa diolah menjadi bahan bakar biomasa. Beberapa cara pemanfaatannya yaitu antara lain yang pertama itu adalah menggunakan teknologi pengolahan biomasa dengan cara briket dan blend biomasa. Limbah pertanian seperti sekam padi dan batang tanaman bisa dibuat menjadi briket atau pellet yang efisien dan mudah digunakan. Kedua itu ada menggunakan biogas. Limbah organik seperti kotoran ternak bisa diubah menjadi biogas untuk memasak, mengurangi ketergantungan pada LPG dan menghasilkan pupuk organik. Selanjutnya itu ada PLTBM untuk membangkit listrik tenaga biomasa. Pembangkit ini bisa memanfaatkan limbah pertanian dengan jumlah besar untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya ada pemanfaatan di rumah tangga dan industri. Rumah tangga bisa menggunakan kompor biomasa yang membakar briket atau pellet serta instalasi biogas kecil untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Selanjutnya industri kecil seperti penggilingan padi dapat memanfaatkan biomasa untuk proses pengeringan atau pembakaran. Selanjutnya manfaat ekonomi. Pertama itu pemanfaatan biomasa, menciptakan lapangan kerja baru, menghemat biaya energi, dan memberikan tambahan pendapatan bagi petani dan peternak dari penjualan limbah mereka. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan seperti keterbatasan teknologi dan biaya awal yang tinggi bisa diatasi dengan pelatihan masyarakat dan insentif dari pemerintah. Dengan dukungan teknologi, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung, Kolaka bisa mengembangkan biomasa seperti energi alternatif yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu ada edukasi dan sosialisasi untuk transisi energi di Kolaka. Edukasi dan sosialisasi sangat penting untuk mendukung transisi energi di Kolaka. Banyak masyarakat, terutama daerah pedesaan, yang belum memahami potensi dan manfaat energi terbarukan. Oleh karena itu, pendekatan edukasi yang efektif diperlukan. Yang pertama itu ada pentingnya edukasi, yaitu meningkatkan kesadaran tentang energi terbarukan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam
penggunaan teknologi baru. Yang kedua ada strategi edukasi dan penyuluhan komunitas. Sosialisasi langsung di tingkat desa melalui pertemuan kelompok masyarakat dan pelatihan teknis. Jadi itu kampanye media, itu menggunakan media sosial dan massa untuk menyebarkan informasi tentang energi terbarukan. Sehingga ada kolaborasi dengan sekolah dengan mengintegrasikan pendidikan energi terbaru dalam kurikulum dan mendorong eksperimen praktikum di sekolah. Selain itu kemitraan dengan swasta lembaga internasional dengan cara kolaborasi dengan perusahaan atau lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan teknologi dan pelatihan. Dan juga tantangan dalam edukasi. Yang pertama itu ada akses informasi yang terbatas. Beberapa daerah pedesaan Kolaka masih kekurangan akses internet dan teknologi komunikasi. Yang kedua ada kurangnya pemahaman awal. Pendekatan sistematis dan bertahap diperlukan agar masyarakat jadi menerima teknologi baru. Dengan pendekatan edukasi yang tepat, Kolaka dapat mempercepat transisi energi menuju pemanfaatan energi terbarukan secara luas dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada peran pemerintah daerah dalam edukasi dan sosialisasi. Pemerintah daerah di Kabupaten Kolaka dapat mempercepat transisi energi terbarukan melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional. Kerjasama ini memiliki peran penting dalam menyediakan pendanaan teknologi serta pelatihan yang mendukung pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Kami ada kolaborasi dengan sektor swasta. Pertama, investasi dan infrastruktur. Perusahaan swasta dapat membantu membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik terbarukan seperti panel surya atau mikrohidro, serta memberi pembiayaan untuk proyek-proyek tersebut. Kedua, ada transfer teknologi. Teknologi terbaru seperti panel surya efisien untuk sistem penyimpanan energi dapat dihadirkan oleh perusahaan swasta untuk mempermudah akses masyarakat Kolaka terhadap energi terbarukan. Sehingga pengembangan proyek bersama. Kemitraan publik swasta atau PPP memungkinkan pemerintah daerah bekerja dengan perusahaan swasta untuk mengelola proyek energi terbarukan dengan pengembangan keuntungan yang ada. Itu pembagian keuntungan yang ada. Selanjutnya itu edukasi dan pelatihan. Perusahaan swasta juga bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat Kolaka mengenai instalasi dan pemeliharaan teknologi energi terbarukan. Selanjutnya itu kolaborasi dengan lembaga internasional. Pertama itu pendanaan dan pembiayaan. Lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Green Climate Fund dapat menyediakan dana atau hibah untuk proyek-proyek energi terbarukan di Kolaka. Kedua itu transfer teknologi dan pengetahuan. Lembaga internasional dapat membantu memperkenalkan teknologi baru serta memberikan pendampingan teknis dalam merencanakan dan melaksanakan transmisi energi. Ketiga ada pembangunan kapasitas. Program pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh lembaga internasional dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola energi terbarukan. Yang selanjutnya itu ada advokasi dan sosialisasi global. Lembaga internasional juga dapat membantu Kolaka mendapatkan fasilitas global yang mendukung inisiatif energi terbarukan dan membuka peluang investasi. Keuntungan kolaborasi. Melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional, Kolaka bisa memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, transfer pengetahuan, serta meningkatkan daya saing daerah. Hal ini memungkinkan transmisi yang lebih cepat, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan menciptakan sistem energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya.
Pengelolaan sumber daya alam lingkungan itu penting untuk membangun keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan. Pertama yaitu reklamasi dan rehabilitasi lahan. Reklamasi bertujuan untuk mengembalikan lahan bekas tambang ke kondisi yang produktif dan ramah lingkungan. Rehabilitasi membantu memulihkan ekosistem yang rusak agar dapat mendukung flora dan fauna dan manusia. Berikut strategi utama yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada reforestasi, yaitu penanaman vegetasi lokal untuk mengembalikan biodiversitas dan fungsi ekosistem. Yang kedua itu ada pemulihan topografi dan hidrologi dengan memperbaiki bentuk lahan dan aliran air untuk mencegah erosi dan longsor. Yang ketiga itu ada pengendalian erosi dengan membangun tanggul atau menanam vegetasi penahan. Selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi dan pengawasan berkala untuk memastikan keberhasilan reklamasi. Berikut adalah dampak positifnya. Yang pertama itu ada pemulihan ekosistem, pengurangan risiko bencana seperti longsor dan banjir, penguatan lahan untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian dan pariwisata, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Dengan perencanaan yang matang, reklamasi di Kabupaten Kolaka bisa mengurangi dampak tambang nikel sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial. Selanjutnya itu pengelolaan limbah tambang. Limbah tambang seperti tali, limbah cair, dan emisi gas berpotensi mencemari lingkungan. Pengolahan yang efektif diperlukan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berikut adalah komponen pengolahan. Yang pertama ada pengolahan tiling dengan cara penyimpanan aman di bendungan taling dan lapisan kedap air. Kedua ada pemanfaatan kembali tali untuk bahan konstruksi atau ekstraksi ulang. Selanjutnya reklamasi area tali dengan penanaman vegetasi. Yang kedua yaitu pengolahan limbah cair dengan cara mengelola air limbah dengan teknik filtrasi dan netralisasi logam berat. Selanjutnya menggunakan teknologi modern seperti blow filter atau reversi osmosis. Selanjutnya membantu kualitas air secara berkala untuk memastikan penggunaan yang aman. Selanjutnya ada pengolahan limbah padat dengan cara memanfaatkan material tambang sebagai bahan konstruksi, daur ulang logam residual untuk mengurangi limbah. Selanjutnya itu ada pengendalian emisi gas dengan cara memasang alat penangkap polutan untuk mengurangi emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Selanjutnya menggunakan teknologi ramah lingkungan yang lebih efisien. Berikutlah strategi pendukung. Yang pertama menerapkan perencanaan limbah sejak awal melalui modal. Yang kedua kolaborasi dengan institusi ahli untuk teknologi baru. Selanjutnya itu edukasi dan perlibatan masyarakat dalam pengawasan limbah. Dampak positifnya, berikutlah dampak positifnya. Yang pertama itu perlindungan lingkungan dari pencemaran, peningkatan kesehatan masyarakat, reputasi baik untuk perusahaan tambang, dan efisiensi ekonomi melalui pemanfaatan ulang limbah. Pengolahan limbah yang baik di Kabupaten Kolaka dapat menekan dampak negatif tambang nikel sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya itu pengolahan limbah tambang dalam pengolahan. Pengolahan sumber daya yang berkelanjutan. Limbah tambang adalah sisa material atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses pengembangan dan pengolahan biji mineral. Limbah ini mencakup tali atau sisa pengolahan biji, limbah cair, dan emisi gas. Di Kabupaten Kolaka, aktivitas penambangan nikel menghasilkan volume lebih besar yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengolahan limbah tambang yang efektif sangat penting untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berikut adalah komponen utama pengolahan limbah tambang. Limbah tambang itu pengolahan. Yang pertama adalah pengolahan limbah tailing atau sisa pengolahan biji dengan cara menerapkan
penyimpanan yang aman. Tailing harus disimpan di tempat yang aman seperti tali, tali dan seperti bendungan tali yang dirancang sesuai standar keselamatan. Bendungan ini harus dilengkapi dengan lapisan kedap air untuk mencegah pencemaran tanah dan air. Selanjutnya ada pengoperasian kembali. Teknologi baru memungkinkan tali digunakan untuk material konstruksi atau diolah kembali untuk ekstraksi mineral yang tersisa. Selanjutnya reklamasi area tali. Setelah penggunaan selesai, area tali harus direklamasi dengan menutup permukaannya menggunakan lapisan tanah dan menanam vegetasi. Selanjutnya adalah pengelolaan limbah cair. Pengolahan air limbah tambang atau limbah cair dari proses tambang harus melalui fasilitas pengolahan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Proses pengolahan meliputi filtrasi, netralisasi, dan pengendapan lubang berat. Selanjutnya penggunaan teknologi modern. Dengan memanfaatkan teknologi seperti reversi osmosis atau blow filter untuk memaksimalkan kualitas air hasil pengolahan. Selanjutnya pemantauan berkala dengan cara mengukur kualitas air secara rutin untuk memastikan bahwa limbah cair yang dibuang memenuhi standar baku mutu lingkungan. Selanjutnya pengolahan limbah padat. Itu pengolahan pengolahan material overburden. Material tanah dan batuan yang dikeluarkan selama proses tambang dapat digunakan untuk reklamasi atau sebagai bahan konstruksi. Selanjutnya daur ulang. Material yang masih bernilai ekonomi seperti logam residual harus didaur ulang untuk meminimalkan limbah. Selanjutnya pengolahan emisi gas. Pengambilan emisi gas dapat diproses oleh pulver nikel seperti dioksid. Pengambilan emisi gas dari proses peleburan nikel seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida harus dikelola dengan memasang skruber atau alat pengangkat polutan pada cerobong asap. Selanjutnya memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dengan cara mengadopsi teknologi smelter yang menghasilkan emisi lebih rendah dan memanfaatkan air yang lebih efisien. Berikutlah strategi untuk efektivitas pengolahan limbah tambang. Yang pertama itu perancangan limbah sejak awal. Setiap perusahaan tambang wajib menyusun rencana pengolahan limbah atau RPL dan rencana pemantauan lingkungan sebagai bagian dari dokumen AMDAL. Selain itu, rencana ini harus mencakup prediksi volume limbah, potensi dampaknya, dan strategi pengelolaannya. Selain itu, kolaborasi dengan institusi ahli. Pemerintah dan perusahaan tambang dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian atau universitas untuk mengembangkan teknologi baru dalam pengelolaan limbah tambang. Selain ada pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah perlu melakukan inspeksi rutin terhadap fasilitas pengolahan limbah tambang. Sanksi tegas harus diterapkan kepada perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan termasuk denda atau pencabutan izin operasi. Selain itu ada edukasi dan partisipasi masyarakat. Dengan mengedukasi masyarakat lokal tentang dampak limbah tambang dan cara berkontribusi dalam pemantauan lingkungan dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembuangan limbah untuk meningkatkan transparansi. Selanjutnya ada dampak positif dari pengolahan limbah yang baik. Yang pertama adalah perlindungan lingkungan, mencegah pencemaran air, tanah, dan udara sehingga melindungi biodiversitas dan fungsi ekosistem. Begitu peningkatan kesehatan masyarakat, itu meminimalkan resiko paparan logam berat dan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit kronis. Selain itu, reputasi perusahaan tambang. Perusahaan yang mengelola limbah dengan baik dapat mendapatkan kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis. Selain itu, efisiensi ekonomi. Pemanfaatan kembali limbah sebagai material yang bernilai ekonomis dapat mengurangi biaya operasional perusahaan. Dengan penerapan pengolahan limbah tambang yang tepat, pemerintah dapat mengurangi dampak negatif penambangan ini sekaligus
mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya itu ada pengembangan industri hilir dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Industri hilir mengacu pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dalam konteks pengolahan nikel di Kabupaten Kolaka, pengembangan industri hilir bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari sumber daya ini melalui pengelolaan lokal, seperti produksi ferronikel, nikel, mate, atau komponen baterai kendaraan listrik. Dengan strategi ini, Kolaka dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Berikut adalah beberapa komponen pengolahan limbah tambang. Yang pertama yaitu ada pengolahan tali penyimpan. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengembangan industri hilir. Yang pertama itu pembangunan smelter dan membangun smelter di lokasi strategis dan teknologi efisien seperti RKIV dan fasilitas pengolahan limbah. Yang kedua itu peningkatan infrastruktur dengan memastikan pasokan listrik stabil dan membangun akses transportasi. Yang ketiga itu kemitraan swasta yang mengundang investor swasta dengan insentif dan dukungan kebijakan. Kita mengembangkan produk bernilai tambah dengan cara mengolah nikel menjadi bahan baku baterai dan produk logam lainnya. Yaitu pemberdayaan tenaga kerja lokal yang memberikan pelatihan teknis dan mendukung UMKM dalam rantai pasok. Berikut dalam manfaatnya. Yang pertama itu peningkatan ekonomi lokal, lapangan kerja, mendukung transisi energi dan berpengaruh ekspor bahan. Selanjutnya itu pemanfaatan energi terbarukan. Selanjutnya itu pemanfaatan energi terbarukan. Yang pertama juga surya, yang memasang panel surya di fasilitas umum dan menggunakan BLTS skala besar. Yang kedua itu energi mikrohidro dengan menggunakan sungai kecil untuk PLTMH dan melibatkan masyarakat dalam pengolahan. Yang ketiga itu ada biomasa yang mengolah limbah katanya menjadi biomasa atau biogas. Yang keempat itu teknologi penyimpanan energi yang memanfaatkan baterai dan hidropumped strong untuk efisiensi energi. Selain itu dukungan infrastruktur untuk membangun mini grid untuk distribusi energi terbarukan. Manfaatnya itu menyediakan energi ramah lingkungan, mendukung kebutuhan listrik dari letak pancing, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selanjutnya itu pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu adalah partisipasi dalam keputusan dengan melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik dan memberikan informasi transparan. Yang kedua itu pelatihan dalam pendidikan. Pelatihan teknis dan pendidikan tentang kelanjutan dan kewirausahaan. Kita pengembangan ekonomi lokal dengan mendukung UKM dan diversifikasi ekonomi ke sektor non-tambang. Yang kemudian ada program CSR yang menggunakan dana CSR untuk infrastruktur sosial mahasiswa dan program kesehatan. Yang kelima itu kesejahteraan sosial dengan cara menyediakan layanan kesehatan dan forum mediasi konflik. Dan ada edukasi lingkungan yang meningkatkan kesadaran ekologi dan melibatkan masyarakat dalam membangun lingkungan.